Guys, benar-benar bikin kaget. Karena apa saya bilang begitu guys? Indonesia mahu membangunkan kapal selam tanpa awak. Dan kapal selam itu dinamakan sebagai kapal selam autonomous. Dan katanya ini adalah kapal selam buatan daripada PT PAL untuk Indonesia. Bagaimana ceritanya? Ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia dan di seluruh Nusantara? Apa khabar anda semua? Jika sihat, Alhamdulillah, itulah sebaiknya guys. Okey, hari ini saya mahu mereaksikan satu video daripada channel Chobik Channel. Jangan lupa pergi ke channel Chobik Channel, klik butang subscribe, klik tombol loceng, tanda dukungan anda juga kepada channel Chobik Channel. Okey, judul yang kita mahu reaksikan hari ini adalah katanya Top 1 Dunia Karya Indonesia jadi sorotan media asing ciptakan monster laut. Guys, kita lihat bagaimana Indonesia mahu menciptakan sebuah kapal selam yang dibangunkan oleh Indonesia bersama dengan iaitu daripada perusahaan Jerman, dan katanya perusahaan itu adalah asal Jerman, Del Defense. Dan guys, apa yang kita lihat di sini, apa yang dilakukan oleh Indonesia adalah untuk meremajakan alutsista yang ada untuk TNI AL. Kerana kita tahu Indonesia ini diseliputi dengan 2/3 laut, maka kita tahu Indonesia ini adalah negara kepulauan antara yang terbesar juga di dalam dunia. Maka itulah kita lihat Indonesia sentiasa meremajakan alutsista untuk TNI AL mereka. Jadi guys, tidak hairan jika Indonesia sudah sekarang ini pada tahun 2023 ini kita lihat Indonesia global firepower di tangga yang ke-13. Kerana kita tahu Indonesia sentiasa meremajakan, sentiasa menambah baikkan alutsista mereka, dan kita tahu dengan rakyatnya ataupun penduduknya 270 jiwa ataupun lebih daripada itu guys. Kerana itu negara Indonesia ini harus dilengkapi dengan banyaknya alutsista untuk menjaga keamanan negara Indonesia. Jadi guys, kita lihat bagaimana sekarang ini PT PAL katanya bekerjasama dengan Jerman untuk membina ataupun untuk bangunkan iaitu kapal selam tanpa awak, ataupun dinamakan kapal selam itu adalah autonomous ataupun KSOT. Itulah nama kapal selam itu yang dibangunkan bersama dengan daripada Jerman. Jadi guys, bagaimana kehebatan kapal selam itu dan bilakah kapal selam itu akan siap dibina? Jadi kita mohon kepada teman-teman yang menonton video saya ini, tonton video ini hingga habis agar kita tidak gagal faham apa yang disampaikan oleh Chobik Channel. Dan selepas itu saya akan memberi sedikit komentar di hujung videonya. Tanpa basa-basi dan tanpa berlengah lagi, ayo kita sama-sama tonton direction bersama dengan Brozul Channel. Mari. Keren, PT PAL Indonesia kembangkan kapal selam tanpa awak. Industri pertahanan, Defense ID, saya luncurkan hari ini. Teknologi pertahanan, industri pertahanan dalam negeri yang harus kita pertahankan, tentunya juga harus kita support bersama untuk ditingkatkan. Ini merupakan kapal selam pertama dari PT PAL, tetapi merupakan batch unit ketiga dari batch pertama. Kapal selam pertama daripada PT PAL ya ini. Wow guys, buatan anak bangsa Indonesia ya, kapal selam ni. Serius guys, saya baru tahu ya, Indonesia pun bisa bikin kapal selam lah. PT PAL Indonesia diketahui tengah melakukan pengembangan terhadap kapal selam tanpa awak atau autonomous. Bahkan perusahaan pelat merah itu juga menggandengkan perusahaan asal Jerman. Adanya kapal selam tanpa awak itu disebut sebagai respon dalam menjaga keamanan di bawah laut. Nantinya, kapal selam itu juga akan dilengkapi dengan senjata dalam upaya menjaga kedaulatan negara dan memenuhi kebutuhan pertahanan bawah laut Indonesia. PT PAL Indonesia tengah mengembangkan produk terbaru yakni kapal selam autonomous atau KSOT atau dikenal dengan kapal selam tanpa awak, tulis perusahaan melalui akun Instagramnya. Maknanya kapal selam tanpa awak ini nggak ada orang dalamnya. Seperti kayak apa? Kayak drone guys ya. Itu dalam pengembangannya, PT PAL Indonesia menggandeng perusahaan asal Jerman, Del Defense. Kerjasama itu dilakukan melalui pendatangan mau antar direktur utama PT PAL, Karudin Dijeno, dengan CEO Del Defense Helmut Roach. Kerjasama ini dalam bidang sistem, senjata utamanya yakni torpedo bagi kapal selam autonomous atau KSOT. Pengembangan kapal selam tanpa awak sendiri merupakan jawaban bagi kebutuhan pertahanan maritim, khususnya pertahanan bawah laut seperti ditulis. Untuk diketahui pengembangan desain dan rencana pembangunan kapal selam autonomous sendiri tengah berlangsung di PT PAL Indonesia. Kendati begitu,
belum ada keterangan pasti kapan proyek ini rampung dan kapal selam tanpa awak bisa mulai operasi. Kapal selam canggih. Industri pertahanan Indonesia terus berkembang. Salah satu yang menjadi segala prioritas adalah pengembangan industri kapal selam dalam negeri. Kapal selam menjadi salah satu poin penting dalam menjaga kedaulatan wilayah Indonesia. Untuk itu PT PAL Indonesia atau Persero terus meningkatkan inovasinya dalam produksi kapal selam. Singapura memiliki kapal selam yang bisa bertahan 10 hari tanpa muncul ke permukaan, kata Direktur Produksi PT PAL Iqbal Fikri dikutip dari Antara Kamis. Iqbal mengatakan ada keyakinan dari para pengerti militer bahwa negara ini tidak mengetahui seberapa banyak kapal selam yang lalu lalang melintas di perairan Indonesia. Itu karena penghindaran bahwa air kita tidak mampu lagi kapan berapa banyak dan akhirnya mana saja kapal selam itu. Ketiga orang itu melalui mengetahui. Sedangkan kita tidak tahu maka cenderung semena-mena, kata dia. Menurut dia, hal itu perlu disampaikan karena ada kaitan dengan pertahanan. Dia tidak hanya ada di darat, udara, laut, dan juga ada di bawah tanah dan laut. Itu potensi yang harus kita jaga, kata dia. Butuh investasi. Sementara itu pengamat militer Koni Rakoduni Bakri yang juga menjadi narasumber seminar mengatakan posisi strategis Indonesia atau potensi kelautan harus dipersiapkan ke dalam lahirnya investasi. Terdapat kelindan pada alur diplomatik di mana kerjasama internasional akan membawa penguatan keunggulan komparatif, kata dia. Koni mengatakan kerjasama pertahanan dan untuk menguntungkan bagi strategis pertahanan negara akan mengimplementasikan pada penahanan sumber daya pertahanan. Naval Group bersama PT PAL Indonesia dan mitra lokal tengah bekerja sama di bidang litbang teknologi perkapalan. Kerjasama ini tuh mencakup berbentukan lembaga bersama Energi Research Lab Indonesia untuk membuat mesin kapal selam terkini. Lembaga itu nantinya akan mengumpulkan para ahli yang berasal dari industri maupun universitas dalam rangka kemerakan keberagaman strategis antara Indonesia dan Prancis di sektor kapal selam yang ditandatangani pada Februari 2022. Naval Group dan PT PAL Indonesia akan berkomitmen untuk membuat Indonesia mandiri dalam menjaga kelautan maritimnya serta membuat dampak positif berupa penciptaan lembaga lapangan kerja berkualitas tinggi dalam jangka panjang. Selain itu, Naval Group dan PT PAL Indonesia juga telah mendatangani Nota Kesebaran atau PT Garda pada 2 November untuk mengembangkan dan pemeliharaan baterai Indonesia melalui lembaga Energi Research Lab. Hal itu terjadi berkat adanya transfer teknologi dari pengetahuan dari Naval Group. Kami akan mengetahui Naval Group merupakan perusahaan yang memiliki alutsista terkemuka dunia, khususnya kapal selam kelas Scorpion. Kerjasama strategis dan Naval Group itu akan memberikan manfaat bagi Indonesia, khususnya PT PAL Indonesia dalam penguasaan teknologi pertahanan. Dengan adanya dukungan pemerintah, kelak Indonesia memiliki kemampuan teknologi pembangunan kapal selam secara mandiri, tidak hanya terbatas pada satu jenis kapal selam yang setara dengan negara maju, ujar CEO PT PAL Indonesia Der Kayak ikan paus ya kita lihat guys ya. Pada cara pendatangan kesepakatan. So okay guys, kita sudah pun reaction tadi daripada channel, iaitu channel Cobik Channel dan judulnya adalah Top 1 Dunia Karya Indonesia Jadi Sorotan Media Asing Ciptakan Monster Laut. Kita lihat bagaimana daripada PT PAL guys membuat kapal selam yang katanya kerjasama dengan Jerman ya. Dan katanya kapal selam itu bukan kaleng-kaleng, kapal selam itu luar biasa kerana itu adalah kapal selam tanpa awak ataupun autonomous. Itulah yang digelarkan oleh PT PAL untuk kapal selam yang mereka bangunkan bersama dengan Jerman. Dan kita tahu guys Indonesia ini memang banyak menciptakan peralatan militer, alutsista untuk kegunaan negara. Dan kini Indonesia daripada PT PAL mahu membuat kapal selam tanpa awak, dan itulah yang menjadi kebanggaan untuk rakyat Indonesia dan menjadi kejutan untuk negara-negara lain. Dan itulah hebatnya Indonesia guys bisa menciptakan berbagai-bagai alutsista yang luar biasa, termasuklah pesawat, helikopter, Panzer Anwar dan
kita lihat berbagai-bagai lagi lah yang diciptakan oleh Indonesia, dan kini Indonesia mencipta kapal selam tanpa awak daripada PT PAL. Itulah untuk menjadi kebanggaan rakyat Indonesia, tetapi menjadi kejutan untuk negara-negara lain apabila mendengar Indonesia mahu mencipta kapal selam tanpa awak. Dan ini adalah kapal selamnya yang kerjasamanya dengan Jerman. Dan tujuan kapal selam itu dicipta ataupun dibuat untuk Indonesia adalah untuk menyaingi Singapura. Yang kita tahu ya, Singapura ada mempunyai kapal selam yang sangat hebat yang bisa tenggelam selama 10 hari tanpa timbul, guys. Jadi itulah Indonesia menciptakan kapal selam yang tanpa awak ini yang sungguh luar biasa dan akan digunakan untuk militer Indonesia untuk menjaga bawah laut Indonesia. Kita tahu Indonesia ini mempunyai perairan yang sangat besar. 2/3 daripada negara Indonesia ini adalah laut, dan kita tahu Indonesia ini adalah negara kepulauan yang terbesar juga di dalam dunia. Maka kita lihat di situlah Indonesia akan sentiasa mengupgrade, akan sentiasa meremajakan alutsista untuk TNI AL mereka. Kerana kita tahu Indonesia ini memang diseliputi dengan air yang sangat besar. Kita lihat bagaimana di Natuna yang sentiasa dicerobohi oleh China, dan kita lihat China sentiasa mengklaim Natuna itu kawasan mereka, Nine Dash Line itu kawasan mereka. Jadi tidak salah jika Indonesia akan sentiasa mengupgrade, meremajakan alutsista mereka. Itulah yang kita harapkan. Mudah-mudahan selepas ini antara kerjasama PT PAL dengan Jerman itu akan terlaksana dan akan sukses, dan kita doakan mudah-mudahan kapal selam itu akan siap dibina nanti dan bisa untuk menjaga perairan laut Indonesia. Itu yang kita harapkan sama-sama. Okay guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk saya menonton dan manfaat juga untuk anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel. Tanpa dukungan, tanpa tontonan teman-teman, tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan anda kepada saya. Maaf andanya ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.